Baiklah istriku, duluanlah engkau menghadap Ilahi. Kebangkitan film lokal Makassar tak lepas dari kontribusi aktor senior Syahriar Tato. Pria kelahiran Pindrang tahun 1951 ini sudah merasakan asam garam dalam dunia perfilman. Tak hanya film lokal, Syahriar Tato telah membintangi sejumlah film layar lebar dan sinetron. Jumlah total 173 film dan sinetron yang telah dibintangi oleh mantan PLT Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel ini. Syahriar sudah terjun ke dunia akting saat ia masih duduk di bangku SMP. Ia menceritakan awalnya ia hanya datang ke lokasi syuting untuk melihat proses pembuatan film. Uniknya, sutradara film pada saat itu mengajak Syahriar Tato bersama 11 temannya untuk bermain film. Oh ya, jadi saya bermain di film itu sejak SMP ya. Ada dulu film masih layarnya hitam putih yang berjudul Korban 40.000 di Sulawesi Selatan ya. Jadi pada waktu itu saya film itu walaupun produksi Sulawesi Selatan tapi semua kru itu masih dari Jawa ya. Bahkan dia punya film itu masih dicetak di Hong Kong ya, masih diedit dan disempurnakan di Hong Kong. Nah, pada waktu itu saya di sekolah di SMP Frater. Jadi waktu saya keluar main begitu, saya melihat ya orang lagi syuting. Tiba-tiba asisten sutradaranya itu yang namanya Iwan Wahab ya, yang menjadi teman saya sampai sekarang. Iwan Wahab itu adalah orang Gorontalo, produser film. Dia datangi saya, dia tunjuk 11 orang teman. Dikasih memang pakaian. Jadi zaman itu kostum memang seorang produser film itu memang sudah menyiapkan kostum sedemikian rupa. Dia serahkan kepada saya kostum tentara pelajar. Jadi saya bersama 11 teman saya itu bermain dalam film itu. Jadi saya ditugasi untuk jadi kantor wali kota. Itu dulu dijadikan kantor gubernur jenderal ya, daripada orang Belanda. Di sana ada bendera merah putih biru ya. Jadi saya ditugasi tentara pelajar itu menyerbu itu, kemudian menaiki tangga itu ya, menaiki level itu dan merobek bendera itu. Dan ketika waktu saya robek birunya itu, ternyata benderanya kurang kuat, jatuh bersama dengan saya. Untung ada level di bawah. Jadi hampir saya mati sebenarnya akibat menjadi pemain film. Syahriar Tato mempunyai belasan gelar, mulai dari sarjana strata 1, magister hingga doktor. Gelar sarjana pertamanya diraih di usia 24 tahun, yakni Diploma Arsitektur di Akademi Teknologi Negeri Makassar pada tahun 1975 lalu. Sedangkan gelar doktornya diraih di usia 53 tahun. Kala itu, Syahriar menjabat Wakil Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Ia kuliah di program Ilmu Teknik, PPS Universitas Hasanuddin, dari tahun 1994 hingga tahun 2004. Syahriar pensiun sebagai PNS di tahun 2010 dengan pangkat Pembina Utama Madya. Syahriar memiliki 6 gelar sarjana strata 1, 4 gelar magister, serta 1 gelar doktor. Ini pernah meraih penghargaan bergengsi tersebut yang diberikan oleh Yayasan Pembangunan Buku Negara di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia pada tahun 2018 lalu. Sebelumnya, pada tahun 2005, mantan Rektor Institut Kesenian Makassar ini juga memperoleh penghargaan Executive Asian Award untuk kategori bidang karya sastra. Kau, semua tanggung jawab. Belakangan ini, Syahriar Tato sebenarnya telah memproduksi beberapa film layar lebar. Namun, di tengah kondisi pandemi yang membuat segalanya terbatas, produksi film yang tengah digarap tersebut akhirnya harus tertunda. Agar tetap eksis, saat ini ia pun menggarap film-film lokal yang tayang melalui YouTube. Sebut saja film berjudul Kesosokan, Romansa di Bantimurung, hingga film yang bergenre horor bertema Popo. Dalam setiap film yang ia perankan, Syahriar Tato menyebut ia selalu menikmati setiap peran yang diberikan oleh sutradara. Hampir setiap tokoh yang ia perankan tak ada yang sulit bagi dirinya. Lantaran Syahriar mengaku sangat mendalami peran yang diberikan kepadanya.
Sekira semua film berkesan bagi saya, ya tidak ada, karena saya mau bermain di film itu karena saya tuntas di situ. Saya mempermainkan rasa saya, ya, mempermainkan ekspresi saya, ya, dan bermain bukan diri saya yang bermain di situ, tapi tokoh yang saya perankan. Dan itu tentu saja melalui sebuah pengawasan, pengendalian daripada sutradara yang baik, ya. Jadi saya pernah disutradarai oleh Rere Artonik, ya, disutradarai oleh Wandi Dengkule, ya. Semua punya ciri, ya. Ciri caranya mengendalikan itu, caranya dia. Jadi dimulai dengan reading, ya, membaca, ya. Kemudian dia jadikan kita sebuah tokoh di dalam film itu. Dan satu yang saya jadikan sebuah patokan di dalam bermain film itu, bahwa kita harus casting, ya. Jadi film yang baik itu kalau kita melakukan casting. Jadi semua film-film yang kita bikin itu ada castingnya. Seperti misalnya film Preman Jatuh Cinta itu diikuti sampai 800 orang itu yang ikut itu film itu. Dan kita castingnya seperti Toraja in Love, kita casting di Makassar, tapi lebih banyak kita casting di Toraja. Apa gunanya? Itu adalah untuk memasukkan diri kita ke dalam tokoh yang diperankan. Jadi kalau orang menonton film kita, bukan lagi Syahriar Tato yang kelihatan situ, tapi tokohnya. Ya, jadi harus kita bisa melakukan itu. Jadi seorang sutradara yang baik itu akan melihat dari situ. Jadi ada orang yang lulus casting, ada yang tidak lulus casting, atau seberapa besar peranan yang diberikan kepada kita sangat tergantung dari casting itu. Agar karya lokal Makassar bisa tetap eksis dan bersaing dengan karya-karya nasional, Syahriar berharap agar sinias muda Makassar tidak berhenti untuk terus berkarya dalam memproduksi film. Syahriar mengatakan karya film sinias Makassar tak kalah bagusnya dengan produksi film nasional. Syahriar menyebut waktu film nasional tengah mati suri, justru banyak film-film yang berproduksi di Makassar pada era 90-an. Target kita itu adalah bagaimana generasi muda, ya, generasi muda, sinias muda yang ada di Makassar itu bisa melanjutkan ini. Ya, kalau cuma kita saja, suatu waktu Syahriar Tato akan tidak ada, ya. Begitu juga Wandi Dengkule akan tidak ada. Kalau generasi muda sinias film kita tidak berupaya melanjutkan ini, ya, maka apa yang dirintis oleh sinias Makassar untuk menjadi tuan rumah, ya, tuan rumah di membuat film-film melawan film-film dari Jawa itu tidak akan terwujud, ya. Padahal sejak dulu sudah ada ini perlawanan dulu ketika mati film di Jakarta, di Makassar tahun 90-an kita bikin film, ya, banyak film yang kita buat. Ada Latif Makka dulu, ya, Latif Makka yang di pantai itu pembuat film kita, ya. Ya, rata-rata pembuat film kita itu atau pemain film kita itu adalah rata-rata wartawan, ya. Jadi hanya wartawan, karena kalau wartawan dia bisa membuat film kemudian dia promosikan dirinya sendiri, ya.